Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab buku Hikmah-Hikmah Bertutur, tulisan Al-Ustadz Arif B. Iskandar. Kita masuk kepada halaman 155 ya. Iya. Kita bahas tentang kejumudan berfikir. Apa sih ini kejumudan berfikir? Ya. Jadi kalangan muslim liberal, jadi ada di Indonesia ini dan di dunia itu diembuskan apa yang disebut dengan istilahnya Islam liberal. Islam yang menganut asas kebebasan. Kira-kira gitulah gampangnya. Karena liberal itu katanya kebebasan, kesetaraan antar sesama agama. Padahal Islam itu lebih tinggi gitu ya. Juga menganggap beberapa bagian dari hukum-hukum Islam tidak layak untuk diterapkan. Itu kira-kira begitu dia bilang. Ya. Nah, orang-orang Islam liberal ini ya sering melontarkan gagasan tentang perlunya liberalisasi pemikiran Islam agar umat Islam maju. Jadi umat Islam itu disuruh bebas berpikir. Sebenarnya nanti kalau kita bahas kitab At-Tafkir itu ya, kita tahu nanti bagaimana sebenarnya berpikir itu berdasarkan maklumat. Dan seorang mukmin, maklumat terbaik dan maklumat yang menjadi pegangan baginya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi standarnya itu begitu. Jadi nggak bisa bebas. Loh kalau gitu Islam ini nggak mengekang kebebasan. Ya itu dia kata Rasulullah SAW. Ya, ya. Dunia ini bagi orang Muslim, ya, ad-dunya usijul Muslim. Jadi dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Maksudnya orang Muslim gimana itu? Ya dia nggak bisa bebas. Berfikirnya juga nggak bisa sembarangan. Kok ia berpikir tentang kesamaan antara yang kafir, pikirnya itu liberal. Sebagaimana yang dicapai Barat dewasa ini, dicapai orang-orang kafir kata mereka nih, orang-orang Eropa. Padahal tadi mereka pun dalam kesesatan, ya. Menurut mereka liberalisasi pemikiran Islam adalah kuno. Kita lihat di sini, ya. Pada masa-masa keemasan peradaban Islam, tentu ratusan tahun silam sebelum adanya gagasan liberalisasi pemikiran Islam yang muncul belakangan ini, sejumlah ulama dan ilmuwan muslim telah menghasilkan banyak karya tulis dalam bentuk buku. Bahkan banyak di antara mereka yang menghasilkan ratusan judul buku dalam berbagai disiplin ilmu. Gitu. Jadi banyak orang itu menghasilkan buku. Oh, kita gimana nih lagi belajar? Ya. Ayah juga lagi belajar untuk nulis buku. Nah, sudah ada pernah, sekarang lagi coba belajar lagi. Kalian juga gitu nanti. Nah, dulu orang-orang mukmin, para alim ulama itu menulis buku bahkan sampai ratusan. Kenapa?
buku itu menjadi bagian dari pengikat ilmunya. Buku itu menjadi bagian dari bagaimana penyebaran dakwah Islam. Gitu. Ya, saya juga sudah pernah ikut kemarin pelatihan untuk menulis buku. Nah, ini masih ada bebanan. Insya Allah kalian juga nanti perlu untuk mengikat ilmu tadi. Dan dahulu orang-orang, ya alim ulama kita, kenapa kita sekarang belajar dari ilmu-ilmu yang kemudian ada dari kitab-kitab yang kita pelajari, kitab-kitab turas gitu yang kita pelajari? Karena dahulu alim ulama itu menuliskannya dalam buku. Isinya cuma gitu-gitu aja katanya. Itu kata orang liberal. Enggak, itu enggak sembarangan. Ditulis berdasarkan pengetahuan mereka, keikhlasan mereka untuk menyebarkan ilmu dan melanggengkan tadi pemahaman Islam untuk sampai kepada anak-anak cucu mereka, kepada orang khalayak luas untuk mereka sampaikan tadi. Nah, dahulu orang-orang tadi mereka sangat banyak menghasilkan karya tulis tadi. Bahkan banyak di antara mereka yang menghasilkan ratusan judul buku dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, ini dia nih. Ibnu Sina terkenal di barat sebagai Avicenna. Jadi Ibnu Sina ini misalnya adalah seorang pakar kedokteran terkemuka hingga abad ini. Ya, ini ada yang mengatakan begini, oh Ibnu Sina itu gini, ya bukan itu. Tapi yang jelas dia adalah tadi ilmuwan dari kalangan ya kaum muslimin. Ia meninggalkan karya sekitar 267 buku. Banyak sekali. Ya kan? Luar biasa nih. Ya. Al-Qanun fi at-Tib adalah bukunya yang terkenal di bidang kedokteran. Sampai sekarang landasan kedokteran itu ya kan ada dalam istilahnya itu cakupan pengungkapan Ibnu Sina. Itu luar biasa ya. Bahkan bagaimana model anestesi pertama kali bius ya itu juga dari kaum muslimin. Ya, bagaimana obat-obatan bisa dipakai dari tanaman-tanaman ya, dari tumbuh-tumbuhan. Itu kaum muslimin. Jadi dahulu itu kaum muslimin mengungkap bagaimana rahasia tumbuh-tumbuhan berguna buat apa. Misalnya ya kalau sakit panas ya kemarin misalnya itu ya sakit perut, itu ada juga dulu tuh diungkap oleh orang-orang mukmin, gitu. Termasuk landasan kedokteran modern. Siapa tokoh dari kita itu yang kemudian dipakai sampai sekarang? Tadi Ibnu Sina. Begitu juga ada Ibnu Rushd, terkenal di barat dengan Averroes, seorang dokter sekaligus pakar fikih dari Andalusia. Kitab Al-Kuliah adalah salah satu bukunya yang terpenting dalam bidang kedokteran. Jadi Ibnu Rushd juga begitu, Averroes sama, juga ahli fikih. Ibnu Rushd. Lantas juga ada Az-Zahrawi, orang pertama yang mengenalkan teknik pembedahan organ tubuh manusia tuh. Jadi membedah organ tubuh itu luar biasa untuk supaya bagaimana nggak sembarangan membedah ya. Jadi kemarin belum lama ya di Fasdu itu dicari uratnya kan, nggak bisa sembarangan itu masuk kepada uratnya kita. Itu pun bukan cuma sebatas misalnya kita mengetahui bagaimana anatomi, itu cuma ditusuk, bagaimana dibedah, itu luar biasa. Dan ini menjadi landasan bagi siapa? Bagi orang-orang barat, bagi orang-orang modern sekarang ya. Jadi karyanya berupa ensiklopedia pembedahan dijadikan referensi dasar dunia kedokteran selama ratusan tahun, termasuk di berbagai universitas di barat. Jadi kalau orang barat itu cuma sekedar bikin khayalan membuat monster Frankenstein. Orang yang kemudian dihidupkan kata mereka dalam film, dalam cerita. Itu bedah. Dari mana landasan mereka menyatukan organ-organ tadi? Dari kitabnya ini, kitab Az-Zahrawi ini. Ya.
Itu luar biasa. Kemudian juga ada Az-Zarqali, seorang ahli astronomi yang pertama kali mengenalkan astrolab, ya. Penemuan ini menjadi revolusioner karena dapat membantu navigasi laut yang kemudian mendorong berkembangnya dunia pelayaran secara pesat. Ini jadi bagaimana kita berlayar di lautan. Kalau di sini kita bisa lihat bisa lihat arah itu dengan kompas. Itu adalah juga karya dari itu. Begitu juga melihat bintang, arah bintang mana, arah utara, arah timur, arah selatan, barat. Keilmuan itu dicatatkan oleh ulama kaum muslimin. Ya. Begitu juga selanjutnya ada Al-Khawarizmi, ahli matematika. Nah ini Al-Khawarizmi. Kalian belajar matematika aja udah pusing-pusing ya. Ini ada Al-Khawarizmi dahulu. Jadi orang Islam tuh yang menemukan matematika itu. Ya. Penemu angka 0. Angka 0. Gimana tuh 0? Sifar, ya. Jadi angka 0 itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi, sekaligus pencipta salah satu cabang ilmu matematika, algoritma. Nanti ada belajar juga kalian algoritma ya secara umum. Tapi untuk kuliahan nanti tentang belajar algoritma untuk perhitungan dan sebagainya, ya. Beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada awal abad ke-12 dan terus dipakai selama 400 tahun hingga abad ke-16 sebagai buku pegangan dasar oleh universitas-universitas di Eropa. Buku geografinya berjudul Kitab As-Surat Al-Ard yang memuat peta-peta dunia pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Masya Allah. Al-Khawarizmi ini bukan cuma ahli matematika, tapi ahli geologi dan semua. Ya, mereka itu adalah ilmuwan Islam yang sangat bermanfaat. Coba menemukan angka 0. Orang Romawi nggak punya angka 0. Ya kan, kalau 1000 dia tulis x apa, 10x terus, ya. Halo. Ya. Gitu ya. Jadi gitu ditemukan, dan ini adalah orang mukmin. Ya. Di bidang ilmu kimia, ini kimia. Ada masternya yang diakui oleh dunia, dialah Jabir bin Hayyan. Pada abad pertengahan karya-karya beliau di bidang ilmu kimia, termasuk kitabnya yang masyhur, Kitab Al-Kimia dan Kitab As-Sab'in, sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Bahkan terjemahan Kitab Al-Kimia telah diterbitkan oleh orang Inggris bernama Robert Chester pada tahun 1444 dengan judul The Book of the Composition Alchemy. Ya. Bertolot juga menerjemahkan beberapa buku Jabir, di antaranya dikenal dengan buku judul Book of Kingdom, Book of Balances, Book of Eastern Mercury. Itu adalah apa? Buku-buku karya, ya, Jabir bin Hayyan, ya, yang ahli kimia dari kalangan kaum mukmin. Ya, ini karena apa? Buah berpikir yang benar, gitu ya. Lalu ada Al-Idrisi, pakar geografi. Jadi itu tadi peta-peta ini, pakar geografi ini, peletak dasarnya ini. Dia telah membuat bola dunia dari bahan perak seberat 400 kg untuk Raja Roger II dari Sisilia. Globe buatan Al-Idrisi ini secara cermat memuat pula ke-7 benua dengan rute perdagangannya, danau-danau dan sungai, kota-kota besar, dataran serta pegunungan. Beliau memasukkan pula beberapa informasi tentang jarak, panjang dan ketinggian secara tepat. Bola dunia itu, ya, oleh Idris sengaja dilengkapi pula dengan kitab Ar-Rujari, ya, Roger's Book, ya, Ar-Rujari. Roger itu dari bahasa Arab, Rojari, ya, Rujari. Al-Idrisi pula yang pertama kali memperkenalkan teknik pemetaan dengan metode proyeksi
satu metode yang baru dikembangkan oleh ilmuwan barat, Mercator, 4 abad kemudian. Jadi 4 abad kemudian baru itu dikembangkan. Jadi kalian ini melihat peta kayak gini, ini nggak ada peta konturnya, nggak ada peta ketinggian, nggak ada pegunungannya, nggak ada tadi jarak-jaraknya masih ada kalau ini. Itu siapa yang pertama yang menemukan itu? Al-Idrisi. Dalam bentuk globe. Tadinya ibu mau beli globe ya kita, tapi kalau globe itu kecil paling. Kecil di sini kita lihat susah juga ya. Nanti kalian berebut lihat susah juga. Nah, kalau peta gini kan bisa kelihatan. Oh iya ya, 52 negeri kaum muslimin sudah dikumpulin. Siapa yang sudah bisa tahu? Sudah dikumpulin semuanya. Nah, kuis hari Jumat ya. Nah, nanti kumpulin. Kenapa? Itu tadi. Jadi kalian mempelajari peta, mempelajari ilmu-ilmu tentang geografi itu adalah berdasarkan dari tadi ilmuwan Muslim Al-Idrisi. Lantas ada Nasiruddin At-Tusi, masternya ilmu astronomi dan perbintangan. Oh, tuh lihat. Jadi melihat bagaimana menentukan arah tadi ya, jarak dan sebagainya dari bintang-bintang di langit yang kemudian bagaimana bisa dihitung dari bumi, kecepatan cahaya dan sebagainya. Nah, ini dia. Kemudian ada Ibnu Al-Haythami, master ilmu alam dan ilmu pasti. Ia menulis buku berjudul An-Manazir yang berisi tentang ilmu optik. Ya. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Friedrich Reisner, ya, yang diterbitkan di Swiss pada tahun 1572 dengan judul Optike Thesaurus. Jadi Ibnu Al-Haythami. Kalian pakai kacamata, kita pakai kacamata nih, ayo pakai kacamata, ini buah dari Al-Haythami. Jadi ceritanya itu dia disuruh membuat satu, kalau tidak salah itu ya, dia disuruh membuat satu bangunan, ya, karena dia juga ahli arsitektur. Nah, kemudian dia tidak mampu membuat dengan baik, lalu kemudian dia ya dengan satu kondisi tiba-tiba dia pokoknya dipenjara. Dipenjara dalam Islam pada waktu sangat gelap, hanya ada sedikit cahaya yang masuk. Cahaya masuk itulah yang dia teliti sampai dia di dalam itu dia mampu setelah keluar nanti dia kembangkan lagi, dia melihat bagaimana ada yang disebut dengan lensa cembung, lensa cekung, ya, dari butiran air, dari tumpukan air. Nah, dan ini kemudian ternyata membantu mata untuk melihat. Nah, makanya kalian jaga nih yang matanya masih baik, ya. Wah, kalau gitu matanya harus terus istirahat, harus banyak tidur. Tidak, harus tepat tidurnya kapan. Nah, ya. Jadi harus tepat tidurnya kapan, bukan banyak tidurnya. Mata jaga mata, makanan yang bergizi juga itu. Tapi kalau gimana kalau sudah pakai kacamata? Ya tidak apa-apa, ini mah qadha. Karena kalau dari ilmu kesehatan ini sudah ada dari sejak lahir bagaimana bentuk cekungan dalam retina mata kita itu adalah tadi bagian dari yang Allah telah tentukan dari bentuk kepala kita. Nah, tapi Imam Al-Haythami tadi di sini, Ibnu Al-Haythami ini bagaimana menemukan optik, menemukan lensa, yang lensa itu membantu orang-orang yang melihatnya ya secara qadha dia itu tidak bisa, lalu kemudian dia bisa melihat dengan lebih jelas. Ya. Ini dia. Luar biasa kan? Begitu juga ada Al-Kindi, simbol kedikdayaan ilmuwan muslim. Ia adalah master dalam ilmu fisika dan filsafat. Ia mewariskan sekitar 256 judul buku hasil karyanya. 15 buku diantaranya khusus mengenai meteorologi, anemologi, udara, iklim, kelautan, mata dan cahaya, dan 2 buku mengenai musik. Bahkan musik pun ada Al-Kindi. Wow, tapi kan musik katanya haram. Wah, bukan itu ya, pembahasan kita nggak seperti itu. Ya, nanti kita bahas itu lebih dalam lagi. Tapi dahulu
itu suatu fenomenal. Semua dia bisa lakukan. Dia paham tentang banyak hal. Kalau dalam bahasanya itu adalah polimet. Dia ahli fikih, ahli semuanya. Ya. Jadi dia bisa fikih, bisa ilmu alam, ilmu pasti semua ya. Apa saja dia mampu. Kenapa? Karena tadi kecemerlangan berpikir. Begitu juga di bidang sejarah dan ilmu sosial. Tentu saja ada Ibnu Khaldun sebagai sang maestronya. Sementara itu ribuan karya para ulama di bidang tsaqafah Islam, bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, fikih, usul fikih dan lain-lain. Ini yang kita pelajari sebagian kecil saja. Jadi yang kalian pelajari di sini itu sebagian kecil saja. Halo, benar pojok. Sebagian kecil saja. Ya yang kalian pelajari di sini. Dahulu itu adalah karya dari siapa? Ya, dari ilmuwan muslim. Ya kan? Sudah tidak terhitung lagi secara pasti di kalangan ahlu sunnah saja, selain 4 imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, kita mengenal juga ada As-Suyuti, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali dan lain-lain. Banyak sekali ya yang kita pakai buku kitabnya itu, ya. Banyak sekali. Ya. Dan itu kan luar biasa sampai sekarang. Ratusan tahun yang lalu dia tulis. Kayaknya masih pas saja ya. Belajar tentang ulumul Quran, tentang hadis ya. Ya. Apalagi tuh, tentang akhlak semuanya. Semuanya itu apa? Hasil dari tadi ilmuwan mukmin, para alim ulama. Imam Al-Ghazali misalnya, ia dijuluki Hujjatul Islam, menghasilkan lebih dari 100 judul buku dari berbagai disiplin ilmu. Kitab Ihya Ulumuddin hanyalah salah satu masterpiece-nya. Jadi Imam Al-Ghazali. Cuma memang Indonesia ini kayaknya agak sedikit apa ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu wafat sekitar tahun 1111. Tahun 1111 Masehi. Indonesia tahun 1100 itu kayaknya masih zaman purba ya. Masih zaman apa? Zaman kerajaan dahulu. Kerajaan pertama di Indonesia itu dikenal dulu itu tahun 700-an. Masa keemasan Majapahit di Indonesia itu tahun 1400-an. Padahal tahun itu sudah dalam masa apa? Selesainya hampir puncak dari keemasan khasanah tadi keilmuan Islam. Jadi pada saat keilmuan Islam itu di dunia itu sedang dalam menurun, Indonesia ini baru masuk, baru naik. Dan kemudian dijajah tahun sekitar 1600-an, ya. Pada saat kita mau bangkit kemudian dijajah oleh Eropa. Ya, Daulah Khilafah pada waktu itu sedang juga masa kemunduran. Sampai tahun 1924 Daulah Khilafah diruntuhkan, 1945 Indonesia merdeka. Jadi pas baru melek kita ini sudah nggak punya lagi istilahnya apa? Pelindungnya yang bisa menghasilkan ilmu pengetahuan besar. Jadi emang ini kodo ya, ini tempat kita istilahnya, nasib. Ya kan? Iya, pada masa itu, pada masa kegelapan, kemudian pada masa kemunduran Islam baru masuk ke Indonesia itu. Gitu. Ini bukan salah Indonesianya, bukan salah kita di Nusantara ini, tapi ini menjadi pelecut bagi kita harusnya. Penggugah bagi kita bahwa kita mampu, dan banyak juga ilmuwan alim ulama kita ya, kayak macam Imam An-Nawawi Al-Bantani itu kan luar biasa ya. Kemudian juga Khatib Al-Minangkabawi itu, Al-Palimbangi itu banyak, itu dari Palembang, dari Minang, dari mana itu ada, menjadi ulama besar. Walaupun tadi masuk ke Indonesianya Islamnya ini dalam masa tadi titik kemunduran, saat Imam Al-Ghazali yang sebagai Hujjatul Islam ini sudah wafat. Ya enggak apa-apa. Nah, kalian semua juga harus mempersiapkan nanti, siapa tahu generasi
kalian dan generasi anak-anak kalian menjadi orang-orang yang tadi. Ya. Kenapa? Yang penting kunci untuk kemudian bisa menghasilkan tadi ya pengetahuan yang bermanfaat bagi umat ini bisa kita punyai. Nah, merekalah diantara yang telah memberikan banyak sekali sumbangsih bagi kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, yang masih terasa denyutnya hingga kini. Justru pada saat orang-orang Eropa masih bergulat dengan masa kegelapannya yang panjang. Jadi tadi umat Islam itu sedang masa maju dan tinggi-tingginya, itu orang Eropa dalam kegelapan. Sampai ada cerita jam aja itu dianggap sebagai ada satu yang sihir. Mekanik jam itu ditemukan oleh orang mukmin, orang-orang Islam, dibawa ke Eropa. Wah, ini bisa bergerak sendiri. Dibilangnya sihir dulu, ya kan? Dan landasan itu semua, ya, landasan itu semua bagaimana? Ya, tadi umat Islam yang kemudian memberikan pengetahuan bagi mereka. Jadi Eropa pada masa kegelapan, tanpa kehadiran mereka kemajuan peradaban Barat. Jadi kemajuan para alim ulama kaum muslimin, kemajuan peradaban Barat saat ini tidak mungkin terjadi. Secara jujur hal ini diakui oleh seorang cendekiawan Barat, Montgomery Watt. Peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Tuh, jadi Eropa itu bukan apa-apa itu. Jadi kita ini sekarang malah takjub dengan Eropa, dengan budaya Barat ya. Walaupun tadi ya, kalau kita biasa saja lah. Kalaupun kita menikmati sedikit dari ya yang boleh saja, misalnya tadi ya teknologi yang kemudian mereka kembangkan, walaupun dasarnya itu adalah dari kaum muslimin. Begitu juga Jacques C. Reister yang berkomentar, selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan peradaban yang tinggi. Jadi ini adalah pengakuan bahwa Islam itu adalah dijaya di Eropa dan di seluruh penjuru dunia. Ya, ini. Nah, lalu bagaimana dengan produktivitas kalangan muslim liberal saat ini? Nih, yang katanya tadi di awal kita ngomong. Mereka bilang Islam ini harus didobrak, harus bebas. Kata mereka, Islam liberal. Ternyata mereka nggak produktif juga. Berapa puluh buku yang dihasilkan oleh kaum muslimin liberal, seperti Ali Abdul Razik, ini pimpinan pertama kali dari Mesir, ya kan? Said Ahmad Khan, Amir Ali, Muhammad Abduh, Qasim Amin, Fazlur Rahman, Arkun, Nurholis Majid, bahkan di sini ya. Husdur, Ulil Absar Abdallah, ya kan? Atau mereka yang tergabung dalam jaringan Islam liberal, itu mereka karena mengumumkan. Nama-nama ini adalah karena mereka mengumumkan mereka adalah bagian dari jaringan Islam liberal, kata mereka. Nah, ini nggak boleh nih mereka dibiarkan. Itu sebenarnya. Nah, tapi ternyata mereka juga nggak produktif juga tuh. Apa yang mereka hasilkan? Tidak ada. Semuanya hanya hasil jiplakan, bahkan cuma ngejiplak ya dari para pemikir Barat. Di antara hasil karya mereka, berapakah yang sudah terbukti membawa kemajuan Islam dan umatnya? 0, katanya di sini. Liberalisasi bahkan hanya memproduksi kejumudan berpikir dalam bentuk lain. Nah, ini dia. Jadi ini adalah materi pagi ini, bahwa kita harus mampu mengembalikan kejayaan Islam dengan bagaimana? Dengan kembali kecemerlangan berpikir. Insya Allah pelan-pelan nanti kita pelajari. Dalam kita At-Tafkir kita sudah mulai itu melihat sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit tentang bagaimana agar supaya umat Islam kembali kepada kecemerlangan berpikir. Nah, sampai situ ini tulisannya 1 judul ini. Paham? Cukup? Gitu ya. Nah, ini memang cerita. Mungkin baru pekan depan nanti banyak beberapa dalil tidak boleh dan sebagainya. Ya.
Gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengambil apa yang mereka sebut dengan Islam liberal, itu nggak usah. Pokoknya kita melihat sebagaimana dahulu alim ulama kita, para ulama kita mengajarkan kita, ya kan, dengan kitab-kitab yang kemudian menjadi warisan peradaban Islam sampai sekarang. Pemikiran yang kemudian terus dikembangkan itu adalah pemikiran yang benar, yang terkendali dengan bagaimana? Dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Cukup ya? Yuk. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah